Banyak pengamat politik bilang kalau debat itu sama sekali tidak berpengaruh pada hasil survei. Itu benar, tapi itu mungkin bukan pilpres yang sekarang, tetapi pilpres sebelum tahun 2019 di mana era media sosial belum menggila seperti sekarang. Sejak pilpres 2019, arena debat pilpres sudah menjadi cara banyak orang untuk mengetahui karakter calon presidennya. Sekali lagi ya, karakter. Arena debat memang secara sadar selalu memancing karakter dari pasangan calon yang sedang kompetisi. Di luar arena debat atau di depan para pendukungnya, bolehlah sang paslon menyembunyikan karakter sebenarnya yang emosional misalnya. Tetapi ketika di acara debat, situasi itu bisa jauh berubah. Apalagi ketika lawan debat tahu kelemahan kompetitornya. Pancing aja lah emosinya. Niscaya berantakan semua yang sudah tersusun di kepala. Contohnya Prabowo di debat ketiga. Baru bel tanda mulai berbunyi. Anies itu langsung menyerangnya tanpa ampun dengan sindiran-sindiran telak dan keras menghantam sisi asli Prabowo yang selalu dia sembunyikan dengan gimik-gimik joget dan narasi gemoy. Emosi Prabowo tampak kelihatan dalam debat ketiga sehingga dia melanggar peraturan KPU dengan menyela giliran bicaranya Anies. Hancur semua yang ada di kepala Prabowo karena emosinya menguasainya. Kelihatanlah bahwa gemoy yang selalu digaungkan oleh tim sukses Prabowo ternyata hanya topeng belaka dan baru terlihat aslinya di debat. Prabowo bahkan menyimpan kemarahan itu bahkan sampai 2 minggu sesudah debat selesai. Di depan pendukungnya, Prabowo bahkan mengucapkan kata-kata makian karena tidak terima dia dipermalukan di depan publik secara nasional. Sedangkan Ganjar juga terlihat karakter aslinya yang tidak suka berkonfrontasi. Dia memilih jalan yang lebih santun, sehingga debat ketiga kemarin justru jadi panggung hajar-hajaran antara Anies dan Prabowo. Meski pada sesi-sesi di akhir, Ganjar ikut memanaskan suasana dengan pertanyaan yang keras kepada Prabowo, membuat Prabowo itu semakin marah. Begitu juga ketika debat keempat antar calon wakil presiden. Aksi Gibran yang seperti mengejek Profesor Mahfud MD itu menuai banyak kritikan dan kemarahan karena dianggap menghina dan tidak menghormati lawan debatnya yang jauh lebih tua dan secara akademisi itu jauh lebih mapan. Banyak orang yang menyayangkan bagaimana bisa arena debat selevel pilpres bisa dibuat oleh Gibran dengan konsep mainan receh. Ini penghinaan dalam sebuah event terhormat nasional di mana rakyat sedang menunggu visi dan misi seorang calon pimpinan. Tetapi dari debat keempat calon wakil presiden itu juga masyarakat melihat bagaimana sesungguhnya karakter seorang Gibran Rakabuming yang arogan, yang songong, tengil, bahkan garing. Mau melucu tapi sama sekali nggak ada lucunya. Generasi milenial dan Z yang saya tanya, rata-rata itu mengaku jijik dengan penampilan Gibran di acara debat kemarin malam. Bahkan banyak orang yang salut kepada Profesor Mahfud MD karena mampu menahan emosi diejek oleh Gibran seperti itu. Mereka mungkin nggak bisa, berasa pengen nabok wajah songong itu. Seharian orang membahas kesombongan Gibran dan banyak di antara mereka para swing voters yang akhirnya bicara bahwa mereka tidak akan pernah memilih Gibran karena kesombongannya. Para swing voters itulah sasaran debat sebenarnya. Mereka yang belum punya pilihan, akhirnya sesudah acara debat, mereka sudah punya sikap untuk memilih siapa. Debat pilpres itu sekarang menjadi hiburan masyarakat dan salah satu cara mereka untuk mencari pemimpin. Dari debat itu para pemilih melihat karakter asli para kandidat. Gak ada yang ditutupin. Semua karakternya akhirnya terbuka dan orisinal. Apalagi ditambah meme-meme yang beredar di media sosial semakin memantapkan para pemilih untuk memilih si A atau si C. Karena si B ternyata memuakan. Semoga kelak arena debat selevel pilpres itu bisa berlangsung tanpa kekakuan. Debatnya harus lebih cair, harus saling berbantah-bantahan.
Karena kalau saling memuji itu bukan debat. Itu namanya pembagian tali asih. Dan seperti biasa, sesudah debat, ketika muncul banyak tone negatif dari pasangan calon yang bapaknya sekarang sedang berkuasa, sang bapak itu langsung turun ke lapangan membantu mengerek suara anaknya dengan bansos yang diklaim atas nama pribadi, padahal uangnya uang negara. Memang makin aneh-aneh aja sih bapak satu ini. Beda banget dengan bapak yang saya kenal dan saya bela 2 periode itu. Jadi pengen seruput kopi kayaknya.